Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di dalam acara Belnit. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, pada pertemuan Belnit kali ini, saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di bawah satu topik, yaitu kepercayaan yang penuh kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang kepercayaan, tentu ini akan sangat berkaitan dengan penyerahan yang total kepada Tuhan. Dimana ketika kita percaya kepada Tuhan, maka di sana ada penyerahan yang total kepada Tuhan. Karena tidak mungkin kita mengatakan kita percaya jika kita tidak menyerahkan seluruh yang kita punya, seluruh yang kita miliki kepada pribadi yang kita percayai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Tuhan, maka di sana akan ada penyerahan yang total kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari kisah Abraham yang karena percayanya ketika dia mendapatkan Ishak, dan Ishak adalah satu-satunya harapan yang meneruskan keturunan Abraham, dan Ishak adalah seorang anak yang sudah ditunggu lama oleh Abraham, tetapi akhirnya ketika Tuhan mengatakan persembahkanlah Ishak, Abraham melakukan itu. Itu adalah satu penyerahan yang total kepada Allah, di mana Abraham mau berserah kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan rancangkan, apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan buat, semua itu pasti mendatangkan kebaikan bagi Abraham. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kebenaran firman Tuhan berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kata yang menarik yang saya mau untuk membagikan kepada kita semua pada hari ini dengan satu pertanyaan. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Pada bagian yang pertama kita melihat ayat ini dimulai dengan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata turut bekerja ini menarik. Ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja, Allah yang aktif, Allah yang melakukan sesuatu, sehingga Allah kita itu bukan Allah yang diam, Allah yang melihat, Allah yang menonton, tetapi Allah yang mengerjakan sesuatu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita percaya kepada Allah, kita juga mempercayai bahwa Allah yang kita percayai turut mengerjakan sesuatu bagi setiap kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam pertemuan-pertemuan resmi kita pasti akan melihat juga bahwa di setiap pertemuan-pertemuan resmi itu ada orang-orang ternama yang akan hadir, baik itu bupati, baik itu gubernur, baik itu orang-orang penting lainnya yang pasti akan hadir. Nah, kehadiran mereka adalah partisipasi yang sangat-sangat penting bagi panitia, bahkan bagi peserta yang mengadakan kegiatan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup kita dan kita percaya kepada Allah, maka di sana Allah juga turut berpartisipasi, turut hadir, turut melakukan sesuatu bersama-sama dengan kita. Kalau kita merasa kita ada dalam situasi di mana kita seorang diri dan tidak ada siapa-siapa yang mengerti, mengenal, dan memahami kita, dengar ini baik-baik, bahwa Allah turut mengerti, hadir, bekerja, dan melakukan sesuatu bersama-sama dengan engkau dimanapun engkau berada. Pada bagian yang kedua ada hal yang sangat menarik. Di sana dikatakan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Rupanya Allah bekerja itu bukan hanya sekedar ketika kita merasa senang, ketika kita merasakan sesuatu yang bersifat baik, tetapi di dalam segala sesuatu artinya bahwa ketika kita menangis, ketika kita gagal, ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, Allah pun turut bekerja di sana. Memang kekristenan itu tidak berbicara tentang sebuah kehidupan yang baik-baik saja. Kekristenan bukan berbicara tentang sebuah kehidupan yang aman-aman saja, bukan berbicara tentang sebuah kehidupan yang berjalan mulus, tidak.
Tapi kekristenan itu berbicara tentang kehidupan yang selalu mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di mana kita mengalami kesedihan, di sana Tuhan ada untuk menghibur kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja ketika kita menangis. Allah bekerja ketika kita mengalami beban yang sangat-sangat berat. Dan selalu tujuan dari apa yang Allah kerjakan adalah mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada dalam penyerahan yang total kepada Allah, karena Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Tuhan berkati dan taruh di dalam hati kami, sehingga kami menyadari bahwa Engkau Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.